Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Luis di Connected ID. Jadi kembali lagi di segmen pamer keyboard, yang dimana di segmen ini gue akan menampilkan beberapa keyboard yang sudah dimodifikasi. Mau modifikasi keycap doang, mau modifikasi switch doang, mau custom mechanical keyboard apapun, nanti akan gue tampilkan di segmen pamer keyboard ini supaya setidaknya bisa memberikan kalian sedikit pengetahuan soal keyboard, bahwa ternyata keyboard itu ada loh yang seperti ini, dan setidaknya bisa memberikan kalian inspirasi kalau misalnya kalian pengen buat atau mengcustom sebuah mechanical keyboard. Oke, jadi kalau di video yang lalu atau di episode yang lalu itu bisa dibilang keyboardnya cukup mengerikan karena harganya ada yang sampai puluhan juta gitu. Nah, cuma di sini temanya sedikit berbeda. Di sini temanya itu lebih ke keyboard yang layoutnya itu mini, atau bisa dibilang keyboardnya semuanya adalah layoutnya 60%. Jadi ya langsung aja akan gue kasih tunjuk ke kalian kira-kira keyboardnya itu seperti apa. Dan gue mau ingetin ke kalian lagi kalau misalkan segmen pamer keyboard ini terbuka untuk segala keyboard, mau harga berapapun, mau layout apapun, mau dimodifikasi sekecil apapun, dan harga berapapun, mau dari murah sampai mahal, itu semuanya bisa ikut ke segmen pamer keyboard ini. Dan seperti biasa segmen pamer keyboard ini akan gue update setiap bulannya, jadi kalian bisa submit aja, nanti semua caranya ada di deskripsi, kalian bisa ikutin aja dengan baik-baik. Keyboard pertama yang akan gue bahas kali ini dimulai dari Vortex Series VX5 milik Agung. VX5 ini menggunakan switch Otemu Blue dan menggunakan stock stabilizer. Beberapa modifikasi yang udah dilakukan Agung adalah melakukan repaint pada body case-nya dengan warna grey dan mengganti keycapnya dengan PBT berwarna abu-abu hitam dengan aksen warna merah pada tombol escape. Walaupun nggak banyak modifikasi yang dilakukan, keyboard ini cukup berarti buat si Agung, karena ini adalah keyboard mechanical pertamanya, yang awalnya memerlukan pembiasaan setelah berpindah dari keyboard membran. Si Agung biasa menggunakan keyboard ini untuk mengerjakan tugas sekolah, di mana dengan adanya PSBB, penggunaannya itu menjadi semakin lebih sering. Agung berencana untuk mencoba switch baru yang lebih menarik lagi, dan buat yang penasaran sama keyboardnya si Agung, berikut adalah typing test keyboardnya. Berlanjut dari VX5, kita lanjut ke keyboard selanjutnya. Kali ini kita akan membahas Redragon K530 milik Eric. Keyboard ini menggunakan Gateron Yellow untuk switchnya. Untuk loop, Eric udah memberikan loop pada switch dan stepnya menggunakan super loop. Dan step yang digunakan adalah Cherry. Keycap yang digunakan pada keyboardnya adalah Hawaiian DSA PBT yang memiliki warna alpha kuning dengan aksen berwarna hijau dan beberapa warna aksen pada tombol escape dan juga tombol enter. Menariknya, keyboard 60% ini bukanlah keyboard pertamanya Eric. Eric sebelumnya udah menggunakan 3 keyboard TKL. Eric tertarik untuk mencari keyboard yang compact dan mampu terkoneksi tanpa kabel. Total dana yang dikeluarkan oleh Eric ini untuk keyboard yang satu ini adalah kurang lebih sebesar 1,5 juta. Eric berencana untuk mencari case, namun sejauh ini si Eric kesulitan menemukan case keyboard yang memiliki lubang USB kabel di samping kiri. Dan nih, buat kalian penasaran, berikut adalah typing test dari keyboardnya si Eric. Keyboard 60% selanjutnya yang akan gue pamerkan adalah Royal Clutch RK61 milik Zikri. Keyboard ini menggunakan Huano Red Switch dengan stabilizer bawaan dari manufaktur. Keyboard ini sebenarnya cukup mini modifikasi, kecuali keycapnya udah diganti ke Totoro PBT. Keycap bertemakan kartun terkenal My Neighbor Totoro. Alasan Zikri berpindah ke keyboard 60% adalah karena tadinya dia itu menggunakan keyboard 60%, tapi katanya sering keganggu waktu lagi main game. Dan dia akhirnya memutuskan untuk mencari keyboard yang lebih mungil dan jatuh cinta ke layout 60%. Dan buat yang penasaran, berikut adalah typing test dari keyboardnya Zikri. Berikutnya kita punya VX64 Lite milik Wavik. Keyboard ini menggunakan Gateron Blue sebagai switch utama, namun Wavik memanfaatkan fitur hotspot pada keyboard ini untuk memberikan switch yang berbeda di setiap tombol tertentu.
Kali Speed Bronze digunakan di pada bagian non-alfabet, lalu Kali Speed Gold untuk tombol plus dan minus, lalu Kyle Box Glaze Green pada tombol backspace, dan terakhir adalah Otemu Phoenix pada tombol shift. Stabilizernya sendiri masih stok dan belum ada yang di-loop di keyboard ini. Keycap yang digunakan itu dia pakai keycap OEM Profile yang bertemakan warna hijau Tosca dan putih dengan beberapa aksen abu-abu yang berasal dari keycap set dari VX64 sendiri. Buat Wavik, keyboard ini udah ditunggu-tunggu untuk dipinang sebagai keyboard harian. Keyboard ini digunakan dalam keseharian dari bekerja sampai main game. Lalu ada banyak modifikasi yang ingin dilakukan oleh Wavik, dari mencoba keycap dari Ilum KB, lalu memberikan loop dan mengganti stabilizernya, atau mungkin mencoba membuat artisan keycap untuk mempercantik si setup keyboardnya ini. Buat kalian yang penasaran sama deretan switch keyboardnya Wavik, berikut adalah tapping testnya. Keyboard terakhir yang gue feature di episode kali ini adalah VX5 milik Barasia. Keyboard ini menggunakan Calibron switch yang udah di loop menggunakan Crytox 205 Gen 0. Case sendiri udah di repaint dengan warna soft pink yang senada dengan keycap Taihao Miami Soft Cubic yang digunakan pada keyboard yang satu ini. Stabilizernya masih stok dari keyboard, namun udah di loop dengan Crytox dan sudah dimod juga dengan band aid dan juga udah di clip. Ini adalah keyboard yang cukup spesial buat si Barasia karena proses moddingnya hampir semuanya dilakukan sendiri, mulai dari repaint, lalu pemilihan warna, sampai looping di setiap switchnya. Sebelum membeli VX5, sebenarnya si Barasia ini adalah pengguna keyboard full size dan sekarang jauh lebih senang menggunakan keyboard yang kecil untuk penggunaan sehari-hari. Total biaya yang dihabiskan sama si Barasia untuk keyboard ini adalah kurang lebih sekitar 1,3 juta. Buat yang penasaran sama suaranya, berikut adalah tapping testnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu keyboard-keyboard yang ada di pamer keyboard episode kali ini. Dan memang semuanya temanya itu 60% karena gue menyadari dan harusnya kalian semua menyadari kalau misalkan nggak semua orang itu punya space yang lebar untuk naruh keyboard mereka. Maka dari itu layout 60% menurut gue adalah layout yang cukup oke kalau misalnya kita membutuhkan space lebih, entah untuk mouse supaya bisa geraknya lebih leluasa, atau kalian bisa naruh beberapa barang lain yang mungkin kalian perlukan di meja kalian supaya space-nya itu bisa lebih luas dengan menggunakan si keyboard dengan layout 60% ini. Dan tentunya seperti keyboard-keyboard yang tadi udah gue pamerkan, kalian bisa ya mungkin melakukan modifikasi-modifikasi ringan, mungkin kayak ganti switch doang atau ganti keycap, atau kalian bisa explore ke yang lebih advance lagi kayak looping keyboard dan segala macam supaya keyboard kalian itu bisa lebih enak. Lalu untuk modifikasi keyboard dengan layout 60% itu ya kalian bisa mungkin ngambil referensi dari keyboard-keyboard yang udah gue pamerkan tadi. Lalu kalian bisa mulai juga dari yang ringan-ringan, contohnya kayak ganti keycap doang, atau kalian juga bisa ganti switch, atau kalian pengen yang lebih explore ke yang lebih advance lagi, kalian bisa coba looping keyboard, atau sampai kalian bisa coba bikin case kalian sendiri kayak contohnya bikin keyboard atau casing sandwich layout. Dan ya gue rasa seperti itu aja untuk segmen pamer keyboard di episode ketiga ini. Dan kalau misalnya kalian pengen ikut, seperti biasa gue ingetin lagi, itu semuanya bisa banget, semua keyboard apapun selama mechanical kalian bisa ikutin aja, nanti caranya semuanya ada di deskripsi, kalian bisa ikutin aja baik-baik. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal segmen pamer keyboard kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan share jika bermanfaat, lalu follow semua social media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan untuk subscribe. Gue dari Kenakita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.